cita-citanya iblis, visi misinya iblis yaitu untuk menjerumuskan anak cucu Adam agar mereka masuk ke dalam nerakanya Allah. Sehingga bagi letu itawi madang, maka tetap digoda oleh iblis agar jauh dari Allah. Bahkan Imam Ahmad ketika beliau meninggal dunia di pemadan di anaknya, dituntun di anaknya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dituntunlah Imam Ahmad la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi Imam Ahmad mengatakan la. Lalu kemudian dituntun lagi la ilaha illallah. Beliau masih mengatakan la. Dituntun lagi la ilaha illallah. Beliau masih mengucapkan la, masih nyawa anak-anak. Magi kasih ambeku, iya dia mengucapkan la. Maka nama kadala. Dia khawatir sebagai seorang anak jika memati kasih ambeku dalam keadaan su'ul khotimah. Karena dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Saat siuman diberikan kesadaran sedikit Imam Ahmad, lalu kemudian dia bercerita, nah sesungguhnya tadi ketika engkau menuntunku mengucapkan la ilaha illallah, saya mengatakan la bukan karena saya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, tapi saat itu iblis datang kepadaku membisik. Keluargana, tomatoanna masih nyawai. Jadi bersedih itu Pak Ibu, karena ditinggalkan oleh keluarga, ditinggalkan oleh kerabat meninggal dunia, anak tak, bayi neta, keluarga dekat tak. Bersedih itu adalah hal yang manusiawi. Hal yang manusiawi yaitu bukan hanya kita, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, tapi di saat Amurena mati, di saat istrinya meninggal dunia, masih nyawana nabita. Jadi di wetuna mati Amurena nabita masih lade nyawana. Kenapa? Nasaba iya naro Amurena nabita yang sangat melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bahkan ditulis di Ka'bah, maka dan nigi tahu gangui Muhammad, maka iya nasab balinna naseng Amurena. Jadi itu Amurena nabita masenna na carinaina, karena apa? Sangat dekat dengan Rasulullah, melindungi Rasulullah, sehingga wetunna mate masih nyawana nabita. Pangkamoto tu biasa mure pa, wih na carinaila de Anurena, betul tidak? Weh na cari naila de Anurena, na lindungilah de kasih Anurena. Cuma engkamu toa mure elok meto na ita Anurena ancuru. Kata itu amure makoroba. Elok meto na ita Anurena ancuru. Dek na elok na ita Anurena madecing. Bahkan nasapa kelaleng Anurena menderita. Dia carikan jalan bagaimana Anurena dek na sukses. Terkadang engkamu toa mure makoro. Jadi dek muto tu na yamaneng amure makesing. Engka amuri makesing, engka muto amuri magala. Makanya iya rea Amurena nabita masela dan nyawana nabita. Nang kamu tu Amurena nabita Pak. Yang selalu menjatuhkan Rasulullah, bahkan ingin membunuh Rasulullah. Abu Lahab, pamannya Rasulullah, yang benci dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi riolo Pak tuna riolo Pak. Engka amure majak sipa lau di Anurena, engka amure makesi lau di Anurena. Ia saja Amurena nabita Abu Lahab tidak menyukai Rasulullah, bahkan menjahati Rasulullah. Abu Thalib yang senantiasa melindungi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi aja kira Pak Ibu, ya kong kamu reta makasih didi, tapi engkau tua mureta majasifa didi. Riolo pana riolong kamu koromo deletna, tapi ini ya ko mancaji wite amure, mancaji wi amure madeceng yang selalu mau melihat Anurena madeceng. Amin ya Rabbal. Magi nabita. Kenapa Rasulullah sangat bersedih?
Maga na masse nyawana nabita na sawa mati amurena. Karena amurena na ye amure yang selalu melindungi Rasulullah. Pak Ibu, coba ini. Baja di baja yakomate ki. Kira-kira anureta masemutoi ga nyawana yakomate ki. Kira-kira masemui nyawana nureta. Koma kesemui dia nureta, masemui itu nyawana. Tapi yakoma jasi paki dia nureta. Paling makada bawang nureta, alhamdulillah. Mati ni tunro mureku. Tapi yakoma deceng ipa dia nureta. Coba. Asalalok kay di bolata. Wih, kicarin na ya nureta. Kadawi kasi amureku tuma kasilade. Iya na tu kasi biasa ya kulati di bolana. Natiang iti rewet na kude patawi na pandri. Ya pungaro kasi na kwelo iti rewe de nalorang iti mesu pole di pintu bolana. Ya kude na pacuwe kang itawe doi cela. Siagay nolok na? Epa atau limay? Lima di? Lima. Wih, kasih makasilat de tu kasih amureku. Iya to na tu kasih amureku andalaku lade. Kasih na weh mana magatika lemate tapodo na kasih salamay. Tapi aku ini pemetose kita dia nureta. Baja di baja mati kada mati gara nure amurenu makada we pesannya pemaseke metotu. Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Jadi mancaji muki amure madeceng supaya magi baja di baja mati ki masyase nyawana anureta nang kai na illa doang madeceng. Rasulullah bersedih nasabak mati amurena jadi nabita bahwa Pak meninggal keluarga dekatnya mas senyawana. Jadi wajar ini kepada keluarga orang tuanya mas senyawana nasabak amatengenna anak-anak. Di saat istri Rasulullah meninggal, Rasulullah pun bersedih mas seto nyawana nabita. Bersedih Rasulullah. Ini bu ya, baja de diseng ya kumati kika masemu nyawana lakaita. Nasabah iya ro nabita pa itu Khadijah istrinya Rasulullah adalah istri yang begitu baik. Istri yang mengorbankan hartanya untuk agamanya Allah. Mengorbankan hartanya untuk agamanya Allah. Ini Khadijah. Khadijah itu salah seorang istrinya Rasulullah yang sangat royal untuk agama. De nama seke untuk agama. Rasulullah itu punya istri Khadijah yang sangat sayang kepada Rasulullah. Khadijah itu orang kaya, tosogi, tapi penampilannya sederhana. Kau ini Pak Baineta, sogi penampilan sederhana. Biasa kali ini dek nama sogi tapi penampilannya na ciao apa magi males si macisil. Taruh nak mindreng yang penting iya nerima kasola. Taruh ni mega indreng yang penting gaya parelu. Itu Khadijah istri yang kaya tapi hidupnya sederhana, penampilannya sederhana. Khadijah itu royal, Khadijah itu dena maseke. Makanya Pak, ya kolok kaki di bolana silota. Ketika kita datang di rumahnya teman tak bermalam, di bolana sabatta, ya komemeng iya robainena detona maseke, mulak kain nama seke, insyaallah on robawan ni manremuki ya tu. Tapi yakko mu ilak kain na det nama seke, tapi bainena liwas seke na robawan ni. Apa malubu gitu? Jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Maka Khadijah ini pas saat meninggal masih nyawana nabita. Pamannya ketika meninggal masih nyawana nabita. Tapi yang namanya ajal Pak akan datang kepada siapa saja yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya jalannya agak asap barakeng. Ista'inu bisabri wassalah. Jadikan sabar dan solat itu sebagai penolong untukmu. Ipan cajibawan ni sabarae si bosom pajangnya menjadi penolong bagi kita. Sabarkan diri kita. Engkau yakin bahwa anak kita ini adalah milik Allah. Dan sudah dititipkan kepada kita. Orang tuanya Pak luar biasa. Sudah diamanahkan seorang anak oleh Allah. Dan alhamdulillah berhasil mendidik anaknya menjadi penghafal Al-Quran. Alhamdulillah. Dia ini dipuang Allah Ta'ala. Dalam keadaan beliau ini di usia yang masih muda, hafal Al-Quran,
Diobi mangololo di sesena puang Allah Ta'ala ala bawan di hikmah madecenna pa. Allah lebih tahu mana yang terbaik untuk kita dan keluarga kita. Wet dijaji magati diala di puang Allah Ta'ala karena Allah tidak mau anak ini berdosa di usianya yang semakin hari semakin dewasa. Nah sebab biasa pak engkan anak ya alhamdulillah madeceng wetun na baicu. Tapi karena dia bergaul, pengaruh lingkungan, akhirnya anak ini rusak, anak ini melawan orang tuanya, orang ini jauh dari agama. Alhamdulillah. Yawi telah punganan, alhamdulillah masih aktif di masjid. Bagus bacaan Al-Qur'annya, masih jaga ibadahnya, dipanggil oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena apa? Allah tahu mana yang terbaik untuk kita. Berprasangka baik sajalah kepada Allah. Insya Allah, Allah akan berikan yang terbaik untuk kita. Jemaah yang dimuliakan Allah, kita tidak tahu ini pak kapan kita meninggal dunia. Yang jelasnya persiapkan bawan ni aleta. Persiapkan diri kita menghadap kepada Allah. Persiapkan diri kita menghadapi sakarat. Ya rematu, ya kumadang itawe pade disengi bagaimanakah keadaan kita ketika kita menghadapi sakarat. Nah sabab ya kumadan itu tasediru patau. Maka iblis sampai seorang sakarat. Maka iblis ini masih akan datang menggoda anak cucu Adam agar mereka lalai dari Allah. Agar mereka meninggal dalam keadaan tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan Pak, saya pernah baca dalam sebuah buku bahwa matu iyako madang ngitawe iblis itu akan datang kepada kita. Ya ro iblis engkai romai pole menggoda anak cucu Adam agar anak cucu Adam ini semakin jauh dari Allah dan meninggal dalam keadaan ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dikatakan bahwa itu iblis akan datang menyerupai daripada kerabatnya, menyerupai daripada orang tuanya, menyerupai daripada neneknya, menyerupai daripada keluarga-keluarga dekatnya dan mengajaknya untuk mengingkari Allah agar mereka mengakui Yahudi Nasrani sebagai agamanya. Maka jemaah sekalian hati-hati. Ya perlu dijagai tepepat dengan baik. Perlu jaga iman kita dengan baik. Karena di saat kita sakarat, maka iblis akan datang menggoda kita bagaimana agar kita ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagaimana agar kita mengingkari akan kebesaran Allah. Sehingga apa? Di saat kita sakarat terkadang rentang digoda. Agar manusia itu jauh dari Allah. Maka sekarang Pak kita selalu doa kepada Allah. Illa doa kini puang Allah Ta'ala. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Kita doa kepada Allah, ya Allah, jangan engkau palingkan hatiku setelah saya beriman kepadamu ya Allah. Illa doa di puang Allah Ta'ala Pak. Makanya banyak-banyak baca doa ini. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Sehingga apa? Mudah-mudahan hati kita ini tidak berpaling ketika nantinya kita menghadapi sakaratul maut, ketika datang iblis menggoda dan akan menjerumuskan kita agar jauh dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah sabab ia tu iblis Pak memang cita-citanya iblis, visi misinya iblis yaitu untuk menjerumuskan anak cucu Adam agar mereka masuk ke dalam nerakanya Allah. Sehingga bagi letu itawe madang, maka tetap digoda oleh iblis agar jauh dari Allah. Bahkan Imam Ahmad ketika beliau meninggal dunia di pemadan di anaknya, dituntun di anaknya untuk mengucapkan la ilaha illallah. Dituntunlah Imam Ahmad la ilaha illallah, la ilaha illallah. Tapi Imam Ahmad mengatakan la. Lalu kemudian dituntun lagi la ilaha illallah. Beliau masih mengatakan la. Dituntun lagi la ilaha illallah. Beliau masih mengucapkan la, masih nyawa anak-anak. Magi kasih ambeku ia dia mengucapkan la. Maka nama kadala
Dia khawatir sebagai seorang anak jika memati kasih ambeku dalam keadaan su'ul khotimah. Karena dia tidak mengucapkan la ilaha illallah. Saat siuman diberikan kesadaran sedikit Imam Ahmad, lalu kemudian dia bercerita, nah sesungguhnya tadi ketika engkau menuntunku mengucapkan la ilaha illallah, saya mengatakan la bukan karena saya tidak mau mengucapkan la ilaha illallah, tapi saat itu iblis datang kepadaku, membisikkan kepadaku, selamatlah engkau wahai Imam Ahmad, karena engkau bebas dari godaanku. Saya katakan la, tidak, karena saya takut jangan sampai saya mengatakan iya, aku sudah lolos dari godaanmu, lalu kemudian ada kesombongan dalam diriku bahwa saya mampu lolos dari godaan-godaan iblis bahkan sampai ketika saya sakarat. Letuk metote madapa, iblis akan selalu datang menggoda kita. Makanya ini yang kita minta kepada Allah. Semoga hari ini kita beriman, hari ini kita taat kepada Allah, hari ini kita sujud kepada Allah. Keimanan ini tetap terjaga, hati ini tetap terjaga dengan keimanan. Sehingga apa? Menjelang daripada kematian kita, kita tidak tergoda oleh godaan iblis yang akan menjerumuskan kita dalam hal-hal yang tidak baik. Jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka apa? Ketika ada keluarga kita yang sakarat, ya ko engka keluarga yang sakarat, maka bagaimana kita menghadapi seorang yang sakarat? Ya komadan itu tasedi rupa tahu, maka hadapkan dia ke kanan mengarah ke kiblat. Ya kode naule dihadapkan lagi ke kanan, maka silahkan angkat kepalanya sedikit, kakinya menghadap ke kiblat, angkatkan kepalanya akka icede ulunna supaya dia menghadap ke kiblat. Kemudian tuntun dia mengucapkan kalimat la ilaha illallah. La ilaha illallah. La ilaha illallah. Kalimat ini Pak ringan diucapkan. Kalimat ini mudah diucapkan. Tapi coba kita renungkan, mampu tidak kita mengucapkan kalimat ini nanti ketika kita sakarat? Ringan tidak lisan ini nanti mengucapkan kalimat ini ketika kita sakarat. Sementara kita hidup di dunia dalam keadaan sehat afiat, dalam keadaan tidak apa-apa, sulit, berat lisan ini mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Padahal inilah cita-cita kita semua. Gimana agar di akhir kalam kita mengucapkan kalimat la ilaha illallah. Kata Rasulullah, man kana akhirul kalamihi la ilaha illallah dakhalal jannah. Siapa yang di akhir kalamnya mampu mengucapkan kalimat la ilaha illallah, dakhalal jannah, dia akan masuk ke dalam surganya Allah. Hanya tuntun Pak keluarga kita, ucapkan la ilaha illallah di akhir kalamnya. Sebab memang Nabi mengingatkan, lakinu mautakum la ilaha illallah. Talkinkan orang yang sakarat itu dengan kalimat la ilaha illallah. Bisikkan la ilaha illallah. La ilaha illallah. Ketika mereka sudah ngikut, mereka sudah mengucapkan la ilaha illallah, maka selesai. Kunarong, kecuali setelah mengucapkan la ilaha illallah, dia mengucapkan kalimat lain. Purani dituntun macuik ni la ilaha illallah. Nama cuikmu maka ada la ilaha illallah. Lalu kemudian dia mengucapkan kalimat lain, haus, lapar, tuntun kembali la ilaha illallah. Tapi ketika setelah dituntun la ilaha illallah, napura nama cuik madeceng, selesai. Supaya apa? Akhir kalamnya mengucapkan la ilaha illallah. Tuntun mereka Pak. Kemudian iqra'u mautakum yasin. Talkinkan orang yang sakarat, bacakan orang yang sakarat itu surah Yasin. Kemudian ketika dia adalah orang sakit dan dia sakarat,
maka ingatkan dia agar selalu berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Usahakan dia selalu berprasangka baik, bici madece. Bisikkan dengan baik, berikan semangat agar dia tetap berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Supaya apa? Meninggalnya dalam prasangka baik kepada Allah. Karena sesungguhnya dalam hadis qudsi dijelaskan bahwa saya sesuai dengan prasangka hambaku, kata Allah. Maka berprasangka baik, nawa-nawa temat terus salama, Allah akan selamatkan kita. Allah akan berikan ridhonya kepada kita, jamaah sekalian.